Waalaikumsalam. Kita terima kita berita. Nafa'ana bi qawli wa bi dzalika subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa nafa'ana bi qawli ta'ala syukrana lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wa walidayya wa jami'il muslimin amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa alina wa tabi'in wa ba'du. Ya, sama-sama kita hormati para takmir Masjid At-Taqwa Dusun Pager Desa Pager Al-Khasudi wa Bapak Nadini. Ya, sama-sama kita hormati Ibu Dr. Irwan Ibu Sumber Sirap Susilowati. Jadi berjalan ke sini nanti bisa silap semua jadi pulang sama ini. Dan juga yang saya hormati para bapak mungkin dari para tampil masjid se-Kecamatan Kalimu yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, syukurillah, pagi yang insya Allah malam ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat afiat dari Bapak-Bapak di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka kita bersama-sama untuk belajar bersama-sama tentang bagaimana korban yang benar, tentang udhiyah, juga dzabihah, tentang penyembelihan yang benar menurut syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga pertemuan ini akan membawa manfaat barokah maslahah dunia wa ukhra. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena dari beliau senantiasa kita mohon akan syafaat pertolongannya di dunia wabil nabi di surga yaumil qiyamah. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau dunia wa ukhra. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami perantara dari Masjid At-Taqwa bahwa saya boleh maklum di hadapan penjaringan semua, tapi maaf karena saya santri itu paling senang ya ngajinya ala santri Pak. Jadi kalau ngaji ala santri itu ya bahwa kita ada makhluknya jelas. Kalau untuk nulis-nulis ringkas dulu ribet masalah waktunya dan nyangka. Karena apa ya, tadi malam saja saya itu pulang dari ukiran itu sudah jam 12 lebih, kebetulan sampai di rumah dan bisa tidur. Ya saya mau kelas, saya belajar tahu-tahu sudah jam 2. Jam 2 sudah sulit tidur Pak. Ya, saya wudhu dan sholat. Saya tahu-tahu kita sudah jam 3 baru tidur. Ya subuh sudah harus bangun untuk jamaah dan ngajar santri. Kemudian ini tadi ada kejabat yang Pak subuh itu sudah ngaji. Setelah selesai saya kesini makan nanti kalau ngantuk-ngantuk ya itu nikmatnya Allah. Dan biasanya kalau ngaji itu malah mudah ngantuk Pak. Karena ini majlis itu di pengajian itu adalah apa? Kalau dunia di Cina, kata aman surga yang ada di dunia ini kan majlis ilmu seperti ini. Kalau menurut Rasulullah SAW, kalau di surga kan tidak ada beban, jadi utang ada kaitannya maka bisa ngantuk. Jadi dengan ngantuk silahkan kita nikmati saja gitu. Para hadirin yang berbahagia, di sini kami tegaskan ya sekilas membahas tentang dzabihah ataupun udhiyah, tapi kalaupun detail ya tidak bisa karena waktu ya. Karena waktu dari selesai saja bahwa kalau kurban itu biasanya kalau dengan istilah Arab dinamakan udhiyah. Jadi sembelihan kurban. Dan udhiyah itu dibaca dengan domahnya hamzah. Jadi udhiyah bukan idhiyah atau adhiyah bukan. Jadi menurut ulama itu dibaca dengan yang domah. Jadi udhiyah. Wa huwa ismun lima yubbahu min al-'ami yawma'idin nahri wa ayyamit tasyriki taqarruban ila Allah. Yang dimana makan kurban atau sebenarnya kurban itu adalah sesuatu atau hewan yang disembelih dari rojokoyo. Kalau orang Jawa menamakan rojokoyo itu ya biasanya kalau di sini ya kebu, sapi, pedus. Ya kalau di
Timur Tengah sana ada kota. Itu namanya Naam, Projokoyo. Bahasanya Arab itu Naam, itu kalau jamaknya An'am. Maka saya pesan kalau dengan punya anak jangan dinamakan An'am. Kalau di Quran itu justru itu ada surat Al-An'am. Ya, tapi kalau dipakai nama anak, siapa namanya? Projokoyo. An'am, itu Muhammad Kudus. Itu sami dengan punya anak dinamakan Bumi Pakoro gitu ya. Dan nanti dokter ini yang gagal. Kalau Bumi kan babon gitu ya. Kalau Pakoro kan sapi, jadi anaknya dinamakan babon. Sapi. Nah, kemudian penyembelihan itu Yauman Nahr, pada hari Nahr. Hari Nahr itu adalah hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wa ayyam tasrik, dan di hari tasrik 3 hari, yaitu 11, 12, 13. Ya, dengan penyembelihan itu niatnya taqarruban ila Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Adapun dasar kurban itu kalau Qur'annya fasul li rabbika wanhar. Fasul di maka sholat makan yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Ini sunnah muakkadah. Nah, setelah selesai sholat maka wanhar, maka sembelihlah hewan kurban. Maka mandinya, masuknya waktu penyembelihan kurban di hari Nahr itu setelah usai sholat Idul Adha dan juga selesai khutbah. Ketika disembelih sebelum itu tidak menjadi kurban, tidak menjadi udhiyah, tapi menjadi sembelihan biasa. Ini jadi mandinya itu. Kemudian juga mengacu kepada jauhnya Rasulullah SAW. Ya, ini mungkin saya bacakan karena masa orang-orang aja kurban kita panitianya enggak, itu kan ya nanti nggak jadi pertanyaan di sana ya. Itu kan dari dia harus kurban jadi boleh bahkan maupun boleh ada repot itu. Nah, ini ada jauh yang Nabi mamin amal ini Adam yawan nahri min amal al-habari Allah Ta'ala min irafati jami annaha latat yawal qiyamati bi qawliha wa afiha wa inna tamala yaqa'u min Allah bi makanin qabla yaqa'u min al-abdi fatayibu biha nafsan. Ini dahulu yang Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, dari Sayyidah Aisyah. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi atau bisa disebut At-Turmudi juga sama. Tirmidzi bisa, Turmudi bisa. Di dalam bahasa hadis tidak ada, kan Nabi SAW tahu tidak ada amal dari anak Adam itu adalah manusia di hari Nahr, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah pas itu tadi, yang lebih disukai Allah dibanding dengan mengalirkan darah kurban. Jadi itu amal yang disukai Allah paling disukai Allah di tanggal 10. Kemudian kurban itu nanti dahulunya kata Nabi akan didatangkan kepada orang yang kurban di hari kiamat besok. Itu juga utuh dikorumnya dengan sumur-sumurnya. Kalau memang kurban itu ada sumurnya, juga ada fial sampai sakral-sakral. Untuk apa itu didatangkan? Sebagai kendaraan untuk kita melintas di Siratal Mustaqim. Ya, dengan bayangkan Siratal Mustaqim itu seperti apa? Apa cuma sini pasar itu? Ya, Sirat itu adalah jalan sana itu surga, setelah Sirat sini dari masyarakat, bawahnya itu neraka. Kemudian saya baca keterangan dari kitab Al-Akbar diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwa Sirat itu jarak tempuhnya itu ada 7 marhalah. 1 marhalah pos penjagaan itu setiap jarak tempuh 1 marhalah itu 3 tahun perjalanan, Pak. Jadi di Sirat itu besok kalau 3 kali 7 berapa? 21 tahun perjalanan jarak tempuhnya. Nah, para nyokor itu lah ya. Lah pakai kurban ini sebagai kendaraan. Kanjeng Nabi dawuh, "Anibu wahayaku, fa innaha ala sirati maqayaku." Besarkan kurbanmu, karena besok di akhirat akan menjadi kendaraan kelak ketika kita melintas di Siratal Mustaqim. Ya, seperti itu. Kemudian wal-wahiyah sunnatun muakkadah. Penyembelihan kurban itu adalah sunnah muakkadah. Ala sabilil kifayah. Dan itu merupakan sunnah kifayah. Jadi sunnah itu seperti fardu. Fardu itu ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah juga ada, sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Ya, fardu ain adalah sesuatu kewajiban yang harus dilakukan setiap individu. Fardu kifayah adalah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang muslim. Ketika sudah ada salah satu yang melaksanakan, gugurlah kewajiban yang lain. Sunnah juga begitu. Ada sunnah ain, seperti kita sholat qobliyah ba'diyah. Jadi kan sunnah qobliyah subuh 2 rakaat.
itu sunnah ain. Ketika saya di masjid ini Pak Nabi sudah sholat, saya tidak gugur Pak. Saya tidak gugur kesunatan saya. Tapi ada sunnah kifayah seperti kurban. Ya. Maka faidah tabiya wahid demi ahli baitin kafa anjami ini. Ketika dalam satu keluarga itu kok mampu ya untuk melaksanakan kurban, kemudian salah satunya itu sudah ada yang kurban, kesunahan satu keluarga itu sudah gugur. Berarti ketika ini ada sunnah berarti ada makruh. Ketika satu keluarga itu mampu untuk berkorban, ukuran mampu itu satu, dia serumah itu ya punya sisa dari kebutuhan untuk 4 hari. 4 hari itu nahri, tasrek 3 hari, 4 hari 4 malam. Kok punya sisa ketika untuk kurban kok cukup, itu berarti dia mampu. Nah ketika dia tidak kurban itu makruh, satu keluarga itu makruh semua. Makruh itu tidak dosa, tapi jika ditinggalkan dapat pahala itu makruh. Nah ketika sudah ada salah satu yang kurban ini kemakruhan sudah hilang. Karena sunnahnya itu adalah kifayah, sudah untuk satu keluarga. Ini sudah gugur kesunahannya seperti itu. Ya. Wala tajibul udhiyah illa billah. Kemudian kurban itu tidak wajib karena rukun semua akadah kecuali orang yang sudah nazar. Ya. Kenapa ini juga saya terangkan? Karena nanti ada kaitan. Ketika itu nazar itu ada dua, ada nazar mu'alaq dan nazar ghairu mu'alaq. Nazar mu'alaq itu adalah nazar yang ada gantungan. Kapan satu gede yang tak dikorban, kurma tunai itu namanya sudah nazar. Wajib jenengan lakoni. Ini naras gede. Dapat sampai di orang muda gede, orang muda cilik berarti wajib Pak. Nazarnya digantungkan ketika sudah besar. Itu yang mu'alaq. Atau nazar ghairu mu'alaq itu tidak ada gantungan. Contohnya seperti itu. Iya, saya mau korban. Orang yang mau takut, orang yang mau nopo-nopo, kok dengan kok. Ya, saya mau korban. Ini juga nazar, tapi nazar dari mu'alaq yang tidak ada gantungannya sesuatu. Dan ini hukumnya juga wajib. Tapi ketika dengan punya sapi, kemudian ada yang nanya, dagang kata apa? Ini saya beli warga. Lalu apa? Mau saya buat hajat sendiri. Lalu apa Pak? Mau saya buat korban. Ini tidak nazar Pak. Ini karena jawab orang. Itu. Kemudian perbedaannya ketika nanti korban ini nazar, orang yang korban dan semua orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya atau biaya hidupnya, nafkah itu ya makan dan sebagainya, itu tidak boleh makan daging korban tersebut. Ini tidak boleh makan daging korban tersebut. Maka keranten yang datang ini saya yakin dengan panitia semua, maka nanti ditanya Pak, nazar tidak sampean korbannya. Oh saya nazar Pak, kalau nazar nanti ketika tidak dibayar juga sakit. Tapi saya yakin kan pasti tidak satu Pak sapinya Pak. Kambing juga tidak satu. Seandainya dia yang nazar ini tadi ikut di rombongan korban sapi untuk 7 orang, kan sapi yang satu tidak sapinya dia. Maka nak mau bagi yang nazar tadi jangan diambilkan yang sapinya dia tadi, tapi ambilkan di sapinya yang lain. Berarti dia tidak makan dagingnya. Itu seperti itu. Ya, itu yang nazar. Kemudian kalau yang tidak nazar itu disunahkan makan. Malah sunnah Pak. Disunahkan makan ini juga mengacu daunnya Rasul. Sunnah makan sedikit lukman atau lukuman bahasanya Rasul seperti itu. Satu puluhan atau lebih itu sunnah. Yang paling utama itu hatinya. Ya, jadi makan hati korban itu utama Pak. Yang nggak boleh itu makan hati istri Pak. Kalau suami makan hati kan nggak boleh kalau dokter. Ya seperti itu. Ya. Kemudian batasan orang yang tidak nazar bisa memakai daging korban itu batasannya sepertiga. Tapi dengan bayangkan, jangan bayangkan seperti di sini korbannya di ala Rasulullah disembelih sendiri-sendiri Pak, sehingga dipakai sendiri, dibagikan ya sepertiga untuk ahlinya, sepertiga untuk orang lain, ya sepertiga kemudian untuk dimakan dirinya sendiri. Itu lupa-lupa saja karena dipakai sendiri. Tapi ketika dengan kita di panitia masih tak takwa, kok pesen Pak ini saya korban, tapi sepertiga nanti untuk saya. Itu secara hukum boleh, ini secara umum rapatut. Paling dirasain apa yang keras untuk gue. Maka Rasulullah tadi itu dalam dawe ada dawanya apa? Komentar dari Rasulullah. Fakta ibu biar maksa. Maka ketika korban hatimu sing lego. Ya sing lego. Oh ya sudah kita sudah korban
semoga betul dibagai alhamdulillah anak anda tidak ya tidak apa. Nah itu yang korban aja dituntut legowo, apalagi kita yang tidak korban paling harus lebih legowo. Maka saya pesan ketika di Idul Adha itu hari untuk makan-makan yang mahal lebih to'am, mahal lebih siam. Jadi itu kan sampai jawab Kanjeng Nabi hari yang mana kita dihalalkan, diterangkan halal boleh makan-makan. Dan sampai puasa itu diharamkan. Maka di Idul Adha ya sama dengan Idul Fitri kita makan-makan besar. Iya, nanti belinya itu jangan cuma beli bumbu sama sunduk, pesan saya Pak. Kalau belinya cuma bumbu sama sunduk repot ini nanti. Ini tidak tibu nafsi ini, nanti akhirnya tidak baik. Bila habis persiapan belinya sunduk sama bumbu dok. Panitia ini makan, ya memang enggak. Yang paling baik itu ya beli bumbu sak dagingnya. Kemudian juga beli sunduk tidak apa-apa. Dan kita sudah makan-makan kebagian alhamdulillah, kalau enggak kan sudah makan Pak. Jadi sehingga akan mengurangi rasa tomat kita. Kalau lurusnya dulu berbesar seperti itu. Iya betul ketika saya nafsu itu besar. Besok habis di Bali, ajomin modal itu bumbu karo sunduk. Dipitik jago beli, perlu tuh lewat mangan-mangan saat keluar pun. Tidak minggu saya melalui dino ya. Iya, nah kalau ini nak zaman ngaji awal jelas sama aku. Menurut saya ya ngilatnya apa? Dari saya jauh. Ngilat itu orang tomat. Terus pengarap-arap dalam modal minggu karo sunduk. Ada orang ngerti kira-kira belum ngomong pasti gerem ya seperti itu. Nah itu keputusannya ketika bukan nadar dan tidak nadar. Kemudian banyak sufiha al jadau minal cukup untuk korban itu adalah ketika itu kambing, ya kambing gembel atau domba, ya itu bahwa malah musanatu, wawain nabisannya itu adalah kambing yang sudah umur setahun masuk ke 2 tahun, jadi setahun punjul. Kalau orang Jawa ngarani wis poel. Itu kalau kambing domba dalam artian gembel, dalam ini gembel itu setahun sudah masuk 2 tahun. Pak ini setahun sudah masuk 2 tahun, tapi untungnya itu jarang kuartal Pak. Apa sudah sah? Sudah. Walaupun untungnya jarang kuartal. Nah, yang disediakan itu sekarang banyak pedagang cerdas. Pedusi di kolong sasi, dan usul besar itu Pak, ini pedusi longgol. Akhirnya untungnya boleh ketang. Dan ini bagaimana Pak? Kalau kita dapat seperti itu, kalau kita tidak tahu bertelepon ya tidak apa-apa, dimaafkan itu dimaafkan, kita tidak tahu. Kalau dengan tahu yang ngetang ya jangan dibeli. Karena itu belum masuk. Tapi jangan ya di hukum apa itu baik hukum jual beli itu ada hukum tidak boleh bujuk, tidak boleh dinipu, jangan tidak baik. Dan itu pasti tidak akan jadi barokah. Karena di sini Pak gambarannya itu kan karena serakah yang belum saatnya sudah mau dimasukkan untuk mendapatkan untung. Berarti ini kalau istilah pewayangannya tokoh. Kalau tokoh itu kan maunya bumi mau diuntal. Dia masuk tokoh mau mental bumi, akhirnya apa? Ya tidak perlu cangkemnya tak sesuai. Maka guru saya dulu berbesar, saya nak ke Bali ya kan, aku pesen tenang, aku udah jodoh kok, rasa jodoh tani mangan masjid. Wong imakum sing jodoh Gusti Allah, rasa jodoh kok, lan apa-apa kon dipakai. Karena apa? Ya saya itu bilang, orang itu nak murko itu ibaratnya orang minum mau juntal sak gelas katanya. Terus airnya masuk enggak masuk, gelasnya enggak. Berarti tidak masuk semua. Nah, ketika kita dagang sambil nipu-nipu seperti itu, ya ibaratnya seperti itu kita serahkan, tapi tidak mungkin akan barokah seperti itu. Dan kemudian wasaniul maksi. Kemudian kalau itu kambingnya itu kambing Jawa istilahnya jus kacang, bahwa malam sangat tadi itu adalah kambing yang sudah masuk yang sudah umur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Itu sudah poel, sudah sah. Kemudian ketika itu unta ya wasani ular ibil malahu khamsus ini ya, yaitu unta itu umurnya sudah harus 5 tahun masuk ke 6 tahun itu unta ya. Kalau sini tidak ada unta ya, kalau saya kita bahas ya, walaupun wah ini yang paling utama itu kurban itu unta betul, tapi kan Mekah. Kalau di sini ya tidak, di sini ya sapi aja. Ketika jangan paksakan, ini bolehnya unta, pasti balik depan masuk penjara. Dan karena apa? Mungkin jangan berbinatang. Tidak mungkin kan tidak diperjual belikan di sini. Ya. Kemudian
Wasanul bakori malah musanatani bermain nabi sabisa. Kalau sapi itu adalah sapi yang sudah berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Ya, itu sapi Pak. Kemudian ini dari jenis hewan ini tadi laki perempuan boleh, wandu pun boleh Pak. Ya, jadi hewannya laki-laki boleh, perempuan boleh dengan catatan kalau perempuan tidak hamil. Jadi kalau mau korban perempuan bukan dulu dokter cek, ya Bu ya, kan ada juga cek hamil hewan ya, ya juga kancingnya. Pakainya rokok katanya. Saya kira itu seperti ibu-ibu cek di bu dokter itu kalau hamil kencingnya ada tanda itu udah. Berarti tidak bisa ngecek sendiri ya Bu ya? Oh di rokok? Ya kalau tegel Pak. Wah, bu dokter ya. Rokok itu tegel. Ya itu kalau perempuan syaratnya tidak hamil. Ya juga yang waktu syaratnya tidak hamil. Kemudian kalau yang laki itu lebih utama. Kalau yang laki-laki lebih utama, ya jantan itu lebih utama. Kalau hewan jantan, kalau bisa laki-laki. Nah utama itu bagaimana? Pak kalau perempuan kan juga boleh, betinanya boleh, kemudian jantannya boleh. Tapi lebih utama itu gini Pak, saya gambarkan biar dengan Pak. Saya kalau pakai peci, itu kalau sudah saya pakai di kepala, ini sudah benar walaupun saya pakainya gini Pak. Karena ini sudah ada doa dari Pak Musyrik Mahali menempatkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun saya pakainya gini, ini tidak salah. Dan yang salah itu ketika peci saya pakai di dengkul gini Pak. Ini kalau undang-undang ini yang ingat jurusannya gitu, undangnya tadi 50 kok jadi 55. Lah kan dikira nih lebih anaknya Pak. Ini bapaknya. Ya itu makro, tidak boleh. Tapi cuma ada utamanya. Tapi ketika saya pakai peci itu ya umumnya yang sudutnya di depan. Ini adalah utama kalau peci model kiri kan terus yang hitam seperti punya Pak Ali itu. Jadi yang jantan itu utama. Jadi betina boleh sah tidak apa-apa. Bahkan ketika ada kambing betina yang tidak mana itu namanya majer. Itu malah lebih utama karena dagingnya lebih banyak. Itu kalau ada majeran. Dan waktu siul bakaran sabkatin. Kemudian kalau ada orang kurban unta itu seperti sapi itu cukup untuk orang 7. Cukup untuk orang 7 orang. Waktu satu ansaksin wahidin. Kalau satu kambing itu cukup untuk 1 orang. Ya, itu cukup untuk 1 orang. Pak, dan kemudian ketika ada daunnya Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi korban yang kambing 1, Allahumma taqabbal hadza min Muhammadin wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Bagaimana? Itu kalau menurut ulama diterangkan syirkah di dalam pahala, bukan syirkah di dalam niatan kurbannya. Contoh, ketika penjenengan satu keluarga ada 5 orang, salah satu korban, satu keluarga dengan niatan penjenengan korban itu sudah dapat pahala semua. Tapi atas namanya korban cuma 1. Itu yang dimaksud seperti itu. Ya. Jadi tidak nanti kambing untuk 7 orang, enggak usah kanjeng Nabi itu mau dosa umat ya. Dan nanti semua itu sebut balik kanjeng Nabi biar kamu rasa korban baik. Ya, itu jawabannya seperti itu. Jadi kalau kambing itu untuk satu orang. Kemudian di dalam berkorban itu ya, kalau untuk mengorbankan orang lain, bukan mengorbankan orang juga korban tidak mengorbani ya bahasanya. Mengorbani orang lain itu harus ada izin. Kecuali itu keluarganya. Kalau saya mengorbani istri saya ada izin tidak apa-apa, karena itu keluarga saya. Tapi kalau orang lain harus ada izin. Nah, termasuk harus ada izin ini ketika jenengan mau mengorbani orang yang sudah mati, itu ketika dia dulu wasiat. Ketika tidak wasiat itu hukumnya tidak menjadi korban. Paham ya? Kalau orang mati ketika masih hidup wasiat. Ketika tidak wasiat itu tidak sah, tidak menjadi korban. Nak gajaran itu kalau sudah keriwa, sudah pemesem gajaran, apalagi sudah daging. Jadi ketika itu orangnya sudah mati. Kenapa? Ketika wasiat berarti kan anak itu harus meloloskan, wajib meloloskan wasiat orang tua. Maka itu boleh, dan amal wajib itu bisa diganti Pak oleh yang masih hidup. Contoh,
Seperti haji. Haji itu kan bisa Pak, penjenengan menghajikan orang tuanya yang sudah mati karena itu amal wajib. Kalau amal sunnah itu ketika harus ada izinnya dulu Pak. Kalau amal wajib tidak ada izinnya sah-sah saja. Maka kaitan dengan korban, ketika yang dikorbani itu yang mati harus ada wasiat. Ketika tidak ada wasiat, hukumnya tidak sah. Nah, terus bagaimana Pak? Saya ingin orang tua saya itu mendapatkan pahala saya korban. Ikut Rasulullah. Rasulullah itu dalam korbannya apa? Rasul kan yang niat korban. Hada min Muhammadin. Pertama kan gitu. Ini dari Muhammad. Berarti ini korban panjenengan. Niatan saya ya Allah, pahalanya untuk keluarga saya, bapak saya dan ibu saya. Kalau tentang pahala tidak apa-apa. Jadi sirkan di dalam pahala. Paham? Ya, seperti itu. Dah. Kemudian wa abdalu wa hiya abdalu min musyarakatihi. Satu kambing itu lebih utama daripada musyarakahnya, kebersamaannya fi ba'irin dalam satu unta untuk 7 orang. Tapi ini gini Pak, jangan ampun bingung. Wah, nang ngono wedhus luwih utama bojo utawa suci daripada sapi sejiwa itu. Ini utama di dalam iraqatudam, di dalam mengalirkan darah. Tapi kalau paling utama nanti dilebok lagi di bawahnya. Utama untuk daging itu unta. Ngisore unta sapi, Pak. Ngisore sapi baru kambing. Itu untuk yang dikaji utamanya itu dari daging. Kalau utama kambing satu untuk rasa sapi dalam iraqatudam mengalirkan darah. Itu yang dimaksud seperti itu, ya. Kemudian yang di bawah ini dijelaskan bahwa Abdul Anwar Wahiyah Ibilu lebih utamanya beberapa macamnya hewan korban itu pertama adalah unta, karena ini dagingnya paling banyak. Summa bakorun kemudian sapi, summa bonamun kemudian kambing. Dan ini pun kalau menurut klarifikasi baiknya itu ada menurut daging. Kalau daging yang paling enak itu daging doknur, daging kambing gembel Pak. Gembel kalau Jawa itu enak kan? Gembel. Kemudian warna itu pengaruh. Kalau warna yang paling baik untuk daging yang paling enak itu warna putih. Diterangkan di sini. Ya, di bawahnya kuning. Di bawahnya yang kelompok. Kelompok itu ya ada kuningnya, mungkin ada putihnya ya. Di bawahnya hitam. Itu di bawahnya hitam. Itu kalau urusan enaknya ada daging. Itu sebetulnya diterangkan juga di dalam kitab. Ya. Dan kemudian wa arba'un la tuziu fi dhahaya. Ada 4 hayawan yang tidak sah, tidak cukup untuk korban. Yang pertama adalah al-aurah, al-adu al-aurah, al-bayyin. Yang pertama adalah hayawan yang picat, yang pecik matanya. Baik itu asli atau memang karena penyakit. Ya. Sampai misalkan ada sapi atau kambing kok katarak. Ada warna putihnya itu. Nah, sehingga ketika kataraknya ini, penyakitnya ini dengan dibisukan ke soraro. Ini sudah tidak sah. Tapi kalau tidak banjir, cuma sedikit aja, yang beripati rotok kero, utawa yesi perut, ini masih sah. Tidak apa-apa, masih sah itu. Aurah al-bayin al-dohir, auruha, al-dohir apa itu auruha. Kemudian wasani al-arja al-bayyin arjaha, al-bayyin arjuha. Yang kedua adalah hewan yang pincang. Ya, hewan yang pincang ini juga tidak sah. Walau kana husulul arji laha inda idja'iha litaqiyati biha bisababit biha. Walaupun pincangnya, kekenya itu karena sebab ketika dijatuhkan mau disembelih, itu sudah tidak sah. Waktu wangi, wabuk kekle, itu tidak sah. Ya, tidak sah itu. Maka kalau mau ngebruk itu hati-hati. Kalau di tempat saya itu, kalau ngebruk itu gini Pak, pakai dadung, okay. Dadung panjang. Itu pertama kalungkan sini, terus dinaikkan sini atas. Terus ke bawah, tusuk ke belakang sini, ya. Ini nanti jenengan tarik pelan-pelan, seret gitu. Nah ini nanti sapi itu deproknya dari belakang seret gitu. Setelah itu nanti tinggal dicancang dan itu disembelih dari. Dipraktekkan enggak?
Ya, itu gini. Menurut saya Pak, ini bukan berarti jenengan kan? Nah, ini pertama begini Pak. Nah, ini ya. Setelah ini nanti dibutuhkan ke bawah. Ini. Nah, yang dua ini nanti dimasukkan lewat sini. Tapi kalau Sulaiman Trogos ini tidak berani Pak. Ya, di Trogos ini nanti ditarik dari belakang. Seret. Ya. Ini ketika pas nyancangin dicancang di tempat dulu Pak, seperti ini nanti nantinya disepak. Ini jenengan nanti dalam narik ini pelan-pelan, ini niboni mudah. Itu ya betul ya, betul lebih pengalaman. Ya betul lah ya, iya seperti itu Pak. Waduh. Saya lupa ini. Biar lebih paham. Iya. Jadi jangan pakai bambu terus dua kalau bukan pasti yang itu. Nanti ibaratnya itu yang mati kalau berkembang gede. Iya. Ya jadi ini punggung masuk bawah kaki depan, naikkan ke atas. Setelah itu ke bawah, lusuk ke ngisor, belakang. Nah nanti kan dua ini Pak. Jadulnya itu satu tapi dua gini loh, kayak orang kalung tadi. Nah nanti tarik. Nah pelan-pelan. Itu insya Allah nanti nibone mudah dan tidak perlu orang banyak untuk menjatuhkan. Itu kalau ngeten pun linggih dhewe mengki sami. Nah wis linggih depan pasti belakang, wis linggih belakang pasti depannya nanti juga ikut linggih. Nah itu enak dalam menjatuhkan seperti itu. Jadi biar juga tidak menyiksa itu. Ya karena nanti kan repot ini. Ketika sampai ke Banten, buah niku sikile semplok. Sing mau ganti siapa ini? Nah kalau kambing murah, kalau sapi yang kasihan, yang mau korban, maka harus pelan-pelan. Itu. Kemudian yang ketiga, al-maridul bayyinu marduha. Yang ketiga adalah sapi yang sakit, yang nyata sakitnya. Maka kenapa ini dilakukan Bu Dokter? Itu nanti juga kriteria sapi sehat. Itu insya Allah mau diterangkan di Bu Dokter ini. Ya sehingga karena ketika sapi ini kelihatan sakitnya, itu nggak sah Pak. Ketika mau disembelih untuk buat korban. Ya. Tapi kalau sakitnya itu tidak memang sedikit saja ya wala yang dulu yasiru hadil umur. Ketika itu cuma sakitnya sedikit aja itu tidak apa-apa. Misalkan di sini ada lukanya sedikit, ya biasanya kan kalau perlu lalu itu loh. Kalau sapi itu tidak apa-apa Pak. Itu ini sakit yang dimaksud kalau di dalam khasiah itu diterangkan yang dimaksud adalah sakit yang menurut sampai mengurangi daging. Ya saking sakitnya itu. Kemudian apabila ajfaku, yang keempat adalah yang tidak sah untuk korban itu adalah hewan yang kuru, Pak. Yang kurus sekali. Itu bahaya tidak apa mukhruha, yaitu hewan yang sampai kalau kasarannya itu otaknya saja sudah hilang. Ya. Dapat dimalukan, yaitu otaknya hewan sudah hilang minal hazali karena kurusnya tadi itu tidak sah. Jadi ketika korban ya tadi yang gemuk, yang sehat, nggak PC, nggak tekle, nah itu adalah syarat hewan yang sah untuk dibuat korban itu. Ya. Dan juga itu juga tidak sah adalah hewan kalau nanti diterangkan itu juga yang potong kupingnya, telinganya Pak. Ya. Ketika lebih dari sepertiga itu sudah tidak sah, atau memang rundul tidak sah ini. Kemudian yang juga potol buntutnya Pak, itu tidak sah. Kecuali kalau asli dari lahir memang sapi itu atau kambing itu gundel, sapi biasanya ini ya, gundel itu sah. Tapi ketika sapi kok potol buntutnya itu tidak sah. Tapi pedagang juga pinter lah. Jadi nak belum boleh ke untuk sapi mati di Alteco. Ya betul itu, karena ada kasus itu orang beli sapi besok telur minggu buntutnya hilang. Ya yang lebih ngeri lagi sampai pedagang itu ada yang tega. Itu karena menurut saya kemaluannya itu telur siji tok, igulnya gagal dori Pak. Nah setelah itu ya betul ditangkap tapi saya nggak marahin dengan dagang jadi ditangkap di Alteco. Ini kan kalau dilihat ini nanti dol-dol jadi dua. Padahal ini sebenarnya ketika untuk korban ya itu sah-sah saja Pak. Ya wajib ciul apa itu khosi ayil maktuib khosi taini sah korban itu dengan hewan yang telah dipotong dibiri. Bahasanya itu sah. Tidak apa-apa itu sah. Karena itu tidak pengaruh ke daging. Jadi ini wajib ciul boleh.
itu nyukupi untuk korban. Makanya kadang apalagi yang kotor itu dipilih itu apa mana gur saklit ngomongnya gur siji itu sah, tidak apa-apa. Juga wal maksulil qarni ilam yuksar fil lahmi, juga hewan yang di situ itu pecah sumunya itu juga sah. Sumunya pecah ketika itu tidak pengaruh kepada daging. Atau juga wayusiu aidan fakidal koruni wahya al musamah bil jalhai, yaitu hewan yang memang asli kucul, tidak ada sumunya itu loh, itu sah. Cuma afdol yang mana kan gitu? Kalau afdolnya afdol yang ada sumunya lah, yang cerewet. Karena kan Nabi tadi dahulu besok didatangkan sak sumune. Kalau awal di korban itu sumune, itu kan seorang itu sumune kan gitu ya. Tapi ketika tidak ada sumunya itu sah, ya. Kok kucul sah, nggak apa-apa itu. Wala tujil makruhatu kulil uduni wala ba'duha. Walau makhlukatu bila uduni, tidak sah korban hewan yang telinganya potong, telinganya putus semuanya atau sebagiannya, ya. Dan juga hewan yang memang dari lahir itu tidak ada telinganya, itu tidak sah untuk korban. Wala makruhatu dana, ini tadi sudah terangkan. Dan juga yang putus buntutnya, ekornya juga tidak sah. Wala ba'du, dan sebagiannya dari buntut itu pun tidak sah. Maka cari yang sempurna. Ini tentang bentuk-bentuk hayawan kurbannya. Itu. Kemudian wayadkhulu waktu dzabhi lil udhiyati min waqti sholatil Id ai idin nahri wa ibaratul rawdah wa asla yadkhulu waqtu tadhiyah idza wa'ati syakhs yawman nahri wa madha fadra ataini wa khutbataini khafifataini. Mancingnya menyembelih kurban itu adalah di hari Nahar tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan itu sudah terbit matahari dan sudah sholat sunnah Idul Adha dan juga sudah khutbah. Itu mancing. Itu waktu penyembelihan. Sampai kapan? Ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyriki, sampai tenggelamnya matahari akhir hari tasrek. Iya, akhir hari tasrek. Misalkan ini nanti hari rayanya hari apa? Minggu. Jadi kan bingung enggak? Ini wukufnya hari Jumat. Ya, insyaallah haji akbar ini. Ya, berarti sana Mekah itu bodornya hari apa? Sabtu. Kenapa di sini Ahad? Bingung nggak ini? Bingung. Ini biar saya nggak bingung. Pak, kalau matahari terbit dari mana, Pak? Dari timur. Kalau rembulan mulai terbit tanggal dari mana? Dari barat. Berarti kalau hitungan ya tahun Hijriah itu standarnya bulan dari Mekah sudah bisa diruqyah, sudah bisa dihisab, tapi di Indonesia belum. Paham? Tapi kalau matahari dari timur, maka ini yang sudah duluan, sini belum. Itu kan seperti itu. Biar paham Pak. Karena kemarin banyak yang tanya saya, ini Pak Menteri ini bagaimana? Malah Pak Menteri Pak. Ini Pak Menteri bagaimana kok menyeting hari raya kok hari Ahad itu disengaja? Ya kan disengaja loh sini itu hitungannya tanggal mulai malam Jumat. Berarti ketemunya 10 hari Ahad. Ya, ini dulu saya juga bingung Pak. Ketika saya ngaji diterangkan sama kiai saya. Pokoknya nak bodoh itu biasanya Mekah karo kene sik Mekah sedino. Lah kok bisa ki matahari dari sini awalnya wis mriki kok. Bodone malah riyen mriki kok. Lah kowe hitunganmu sengenge yang kamu buat hitungan itu rembulan. Karena itu dasarnya sumuril yaqi waktu dulu yaqi hitungannya itu adalah melihat rembulan. Berarti satu hari sebelumnya dari Mekah sudah kelihatan, tapi dari sini belum bisa dilihat. Itu maka lebarannya duluan sana. Pak, berarti ketika sana sudah bodoh, nah di sini nuwun sewu nanti masih puasa sah. Nah kenapa? Ya sama apa ketika ini yang sudah mandi duhur di sini sudah mandi duhur? Kan juga belum kan? Ya perbandingannya seperti itu. Ini biar tidak jadi polemik dan kita biar lebih paham itu. Dan wa yustahabu 'inda dzabhi ya khamsatu asya. Ini nanti kesunahannya menyembelih
Itu ada 5. Sebelum saya terangkan tentang kesunahan, ini tentang penyembelian. Ya, penyembelian kurban. Wa kamalu zakat di ba'd musahib mustahab zakati arba'atu asya. Ya, dalam penyembelian ya, itu sunnah menetapi 4 perkara, yang 2 itu wajib. Yang pertama ahaduha qat'ul hulkum. Yang pertama wajib memotong hulkum. Ini dibaca dengan jumlahnya apa itu hak. Kemudian hulkum itu apa sih? Yang harus putus itu wa majrun nafasi, duhulan wa khurujan. Ini adalah lubang untuk keluar masuknya nafas. Ini adalah namanya hulkum. Ini harus terpotong. Ini kalau di hewan Pak, ini di sini itu ada legoan. Ada legoan Pak. Jadi jenengan ketika mau nyembelih sapi, kambing ada semua. Ini jangan garayapi buat legoan itu tadi. Ada lernya di sini. Ya di situ nanti yang jenengan potong. Kalau rodok sini nanti gendong dangkal ilat Pak. Saking melet nanti. Ini ada di sini itu ada nanti jangan garayapi pada legonya. Ini ada sudah biasanya beli Pak. Pun nanti garayapi itu gimana? Ya di situ. Ya ada legoknya ada gerindelnya di situ itu ada nanti yang disembelih itu di hewannya bukan kita Pak. Itu pertama harus potong putus hulkumnya. Kemudian yang kedua itu adalah wasani qatul mari'i. Yang kedua harus putus, yaitu di putus mari'nya dibaca dengan fathahnya mim itu. Kemudian apa sih mari itu? Wa huwa majrad ta'am wasyarab minal khalqi ilal minal halaqi ilal mu'addati. Mari itu adalah tempat ya untuk masuknya makanan dan masuknya minuman. Ini harus putus Pak. 2 ini wajib. Letaknya di mana sih mari ini? Ini kalau dari depan, ini di belakangnya atau di bawahnya hulku. Pak, kalau nyembelih itu yang penting itu kan putus Pak 2 ini. Kemudian mau disembelih dari belakang bagaimana? Ya kan juga problem kan ini. Ya, kan yang penting 2 ini putus. Ini halal. Dan kemudian kalau disembelih dari belakang bagaimana? Ulama tidak mengesahkan. Karena apa? Mungkin karena hewan itu matinya tidak karena sembelih, karena dia kayak sini ketakutan dan masa kelor harus mati duluan. Berarti kita nyembelihnya terus nyembelih barang mati. Kan yang dinamakan menyembelih ya, syar'i itu mematikan hewan. Jangan amati ini katanya mematikan hewan ya dengan tata cara syariat. Jadi mematikan hewan yang hidup dengan tata cara syariat. Karena syariat itu tidak harus disembelih Pak. Tidak harus. Ada yang bisa tidak disembelih nanti gitu. Dalam mematikan hewan, maka ini yang disembelih harus hewan yang hidup. Di kitab diterangkan, hayat itu ada hayatun mustamiratun, ada hayatun mustaqiratun, ya. Ada harkatul matbuh. Jadi hewan itu ada hayatun mustamiratun. Jadi hewan itu urip ora dibuleh tetap urip. Nah itu hayatun mustamiratun. Kalau hayatun mustaqirah, niki gur urip niku ya gur gawe tetep umpama mboten panggeleh. Iku ya mati jan. Maka kalau menurut mazhab Syafi'i yang sudah hayat mustaqirah ini tidak sah untuk disembelih mazhab Syafi'i Pak. Karena rakok beliau ya mati ya. Tapi kalau menurut Imam Malik, ya mazhab Imam Malik itu boleh. Kenapa? Kan umpamane mau mati ini 10 menit engkas, kok sembelih kan jadi mati sak menika. Berarti mati nih karena kok sembelih. Niki cara jenengan milih Maliki apa Syafi'i? Maliki. Lah ini kan kita ikut ulama madhab itu seperti itu gitu. Jadi tidak bingung kita. Ayo, barang kira-kira pitik cilik masih Syafi'i wae lah, pitik cilik. Tapi nak sapi itu ya. Wah, sapi. Wah, ini kalau Imam Malik kan masih boleh. Masih hayatul mustaqirah itu boleh untuk disembelih masih halal. Nah, ini kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Maka kadang-kadang fatwa orang yang fatwa juga ada bingung nompong. Coba dengan fatwa piting itu gimana? Ayo, piting itu kan ada sebagian ulama mengharamkan. Ini sebagian, tapi nak nyunyuk kok haram kabeh jadi.
Tidak ada katanya ulama yuyu halal, tidak ada. Mesti halal. Enak pikir kok anak sing fatwa halal. Tak pikir itu karena dasar iman tadi. Wah, kalau yuyu kan cilik, mati ya sudah iman. Tapi kalau pikir kan bos, kan gede. Sing repot itu kalau dia nanti datang ke penjenengan supaya pikir kan mahal. Kita lembur. Matan kata pangan nono dari ulama Singaron, nah orang yang saya libur itu. Tapi kalau ulama yang halal nih, akhirnya kan kita pakai ilmu dorurah, mati tok ini udah sampai tekan nanti kita aja. Ya enak sih kayak jenengan itu apa? Kapan akan sisa? Ya itu seperti itu. Ya kemudian tadi dengan cara syariat itu kan disembelih minimal 20 tahun. Tapi ketika hewan yang tidak bisa disembelih, Pak, misalkan, yang ini kan duit sapi jegur sumur. Ini kita jengkang juli boleh ondo dan sebagainya gelak bongkok. Ini bagaimana? Atau ono kurban, sapi ini mahmuk dia. Wah, ini dah boleh biye, cekel ora iso. Ya, ini kan boleh kita panah. Yang penting darahnya mengalir. Kalau tembak masalah. Karena kalau tembak ada unsur api. Ya ini masih ada polemik dari ulama, tapi kalau panas kan tidak. Ini sudah unsur besi. Jadi jret keluar darah itu sah. Tidak apa-apa itu kalau yang darurat. Iya, tapi kalau tidak darurat ya harus disembelih itu tadi. Maka tadi dikatakan yang namanya menyembelih itu mematikan hewan itu ya dengan tata cara syariat. Seperti orang berburu itu kan dari disembelih sah, Pak, sah. Nah, ketika di situ dalam bab soib dia paham bagaimana cara berburu yang benar itu. Tapi karena ini tidak perlu bab soib, ya saya terangkan waktunya nanti tidak habis itu. Ya memang itulah pentingnya kita itu ngaji, pentingnya ilmu. Ya seperti itu. Kemudian wayajuzu tashiluhu wa huwa majrat ta'ami wa syarab. Boleh itu memudahkan ya dari itu, yang penting dua itu putus ya, dua itu putus antara hukum dan mari itu putus sudah sah. Tapi sempurnanya wasari suwar wabil kotul wa dajaini. Kalau sempurnanya itu juga harus putus ya otot yang ada di pinggir kedua hulkum ini. Nah, wong Jawa karena gedut itu tadi ya. Iring. Ya, iringnya ini sempurna, Pak, yang di sini. Tapi kalau ini tidak putus, tidak apa-apa. Yang penting dua itu sudah putus. Itu. Kemudian tata cara saya itu belajar ya kepada mbak yang nyembelih. Kalau nyembelih gen orang apa bagaimana? Ya, gen orang apa? Satu, ketika nyembelih usahakan ketika pas keluarnya nafas. Itu ya, itu nanti matinya lebih mudah, Pak. Nah, kene dulu kan jeneng aku kan untuk ongkok. Kalau muni-muni kakek aneh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dipelajari gen orang apa? Sebelum nyembelih, ini pesonya itu usapkan dulu 3 kali. Ini diusapkan. Setelah selesai nyembelih pemimpin gini, Pak. Ini insyaallah ada apa? Dan itu ketika yang disembelih kambing, setelah disembelih, yang belakang itu diunggaki. Ini satu apa? Ya, yang belakang sih diunggaki, Pak. Ya, jadi biar ngalir jalan itu lancar sehingga tidak apa. Itu ya termasuk kesempurnaan. Tapi kalau itu makhluk ibadah kita tidak ada. Ya itu cuma ya kita ini wong Jawa sampai ada yang dipakannya suroh, mungkin gitu. Dan orang yang suroh lebih. Nah kalau diangkat kan rasa mudah. Ya diusap-usap itu dulu dan setelah itu nanti disembelih ya. Kemudian itu putus ya sudah hukum marik dan juga kedua otot yang ada di samping. Ketika diringkas, yang penting keduanya itu putus sudah sah. Kemudian yang sunah-sunahnya saya terangkan ya, sunahnya dalam penyembelihan ya 5 menit lagi ini uyak-uyakan ya. Tidak apa-apa ini karena bukan pondok jadi tidak apa-apa. Ya 5 menit. Dalam sunnah menyembelih, istahabu inda tadi satu asya. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Satu sunnah baca bismillah.
Walaupun itu dengan akalul bismillah, bismillah toh bisa, dengan sempurnanya bismillahirrahmanirrahim juga sempurna. Itu sunnah. Wasali as-sholatu ala nabi. Yang kedua baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi setelah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, itu sunnah, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, wasalsu. Ya, itu istiqbalul kiblat. Ya. Yang ketiga itu adalah menghadap kiblat. Dan di dalam penyelembelian dan pihaknya, ya itu diiringi dengan apa? Miring kiwo. Miring kiwo. Ya. Dan itu dihadapkan ke kiblat. Berarti ujung alam apa itu? Ujung itu. Dia dipik ke kiblat. Itu caranya. Ya. Jadi dihadapkan ke kiblat. Jadi yang nyembelih sama yang disembelih padha madhep ke kiblat. Dan cara pegang pisau itu yang benar tidak gini, Pak. Yang benar gini. Ini pegangnya. Saya tanya kepada yang ahli nyembelih, kalau gini gimana? Mas, kalau gitu nanti ini suloyo, sifatnya kadang rapati enak, tapi harus gini. Saya juga tidak tahu itu ada sirinya apa itu gini sama gini kok beda. Iya. Tapi saya ingat kalau nyambel itu katanya kalau gini nggak sedep ya, Pak. Yo kalau orang nyambel aja tuding, kok ora enak. Tak pikir kowe nggih kelompokku yo nak nyambel tuding ora dadi sambel kok ditudingi tok. Ternyata enggak. Itu ada khas yang beda. Itu pegangnya seperti ini. Kemudian rabi'at takbiru qabla tasmiyah ba'da salasan. Ya, kemudian yang keempat itu kita sunnah baca takbir, ya baca takbir setelah baca bismillah takbirnya 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan yang nomor 5 terakhir itu adalah doa bil qabul. Doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal, ya fataqabbal hadhihi udhiyah ni minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbala. Nah, kalau korban itu untuk orang lain, ya kemudian kita juga kita doakan untuk yang berkorban. Ini cara penyembelihan. Sebenarnya ini masih ada hal yang penting, di antaranya yang perlu Bapak ingat. Karena waktunya terbatas. 1, daging korban tidak boleh dibuat untuk upah. Tidak boleh dibuat untuk upah. Maka upahnya sendiri, Pak. Ini yang perlu menjadikan garis bawah. Jadi tidak boleh untuk upah. Yang kedua, daging korban atau kulitnya, kepalanya, kakinya tidak boleh dijual. Karena status daripada panitia itu cuma sebagai wakil yang korban. Nah, caranya bagaimana kalau seperti ini? Upahnya ditentukan oleh yang korban. Ya, dimintakan saja. Nah, untuk wong sugih jadi dia apa? Kusubuhan orang tak dijual haram. Paham? Jadi maka mangkeke wong sing ora duwe. Iki kulite tak keke sampeyan yo. Nggih, tapi tak kotor. Tak dolke itu ora. Engko terus tak dunke, kancamu gedoman, ndak apa-apa, itu sah. Ya, berarti kan itu sudah milik mereka. Ya, berarti jenengan panitia sudah tidak betul. Jadi daripada kita nanti ribut di akhirat, nanti ditakoki sebenarnya karo Gusti Allah, kan repot. Jadi tidak boleh untuk upah, tidak boleh dijual. Pak, kalau makan Pak dimasak dimakan bagaimana? Pertanyaan juga kan itu. Tidak boleh, kecuali ada izin dari yang korban, dan itu pun bagian dari yang korban. Kan yang korban punya sepertiga. Dan jenengan izin, kalau si korban, Pak nanti izin ya, saya minta bagian yang jenengan. Jadi si korban dikai 3 kilo, tak kelongi 2 kilo, jenengan itu 1 kilo kita masak izin dong korban. Nah itu tidak apa-apa, itu karena bagiannya yang korban. Tapi tidak ada gitu, pokoknya jenengan dibui, atau masak bareng-bareng rentek, itu tidak boleh, Pak. Ya, karena apa? Karena korban itu harus dibagikan semua. Yang terakhir, Pak, kalau korban dibagikan ke non muslim bisa apa enggak? Kan gitu ya. Itu hukumnya tidak boleh dibagikan kepada non muslim. Jadi seperti hukumnya zakat fitrah, kecuali ada korban sponsor, Pak. Misalkan ibu BPKK urunan untuk siji. Ya, itu kan sponsor namanya. Itu tidak apa-apa. Dikeke wong
non muslim boleh-boleh saja. Mang masak nggak apa-apa karena itu tidak status kurban, itu cuma sponsor kurban ya. Kalau perlu cari sponsor. Ya, itu adalah sedikit keterangan tentang kurban, walaupun tidak bisa detail karena keterbatasan waktu. Tapi kalau mungkin nanti ada yang tidak paham, boleh Bapak menanyakan. Sebenarnya ada pertanyaan, tapi karena waktunya habis, nanti bisa saya jawab personal Mas, atau nanti ada waktu saya jawab. Terima kasih, matur suwun, silakan nyuwun pangapunten. Sementara waktu saya kembalikan kepada Bapak moderator, yaitu beliau Bapak Nandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.